teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa di acara Kring 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 Goes. Hadir saya Amina Chandra akan berbagi informasi jalan-jalan. Nah, kali ini masih di kawasan utara tapi kita agak mengarah ke timur. Hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk jelajahi beberapa objek wisata yang wajib kita telusuri yang ada di Ilan. Nah, tentunya juga bisa menghabiskan waktu di akhir pekan bersama dengan keluarga karena menurut Amina aktivitas wisata ini sangat ramah dengan keluarga dan juga anak-anak. Satu pilihannya adalah Ilan yang merupakan rumah bagi banyak objek wisata dan Ilan juga menjadikannya sebagai pilihan utama bagi banyak wisatawan, baik itu domestik maupun internasional. Objek wisata Ilan yang mencakup alam, budaya dan juga beberapa kegiatan wisata yang sangat ramah keluarga sangat sempurna sekali untuk melakukan perjalanan sehari ya. Karena untuk transportasi di Taiwan sendiri, khususnya bagi mereka yang punya mobil pribadi atau juga naik transportasi umum, untuk menggapai Ilan juga sangat mudah sekali ya. Kemudian Ilan yang dikatakan sebagai Haosan Haosui, selain dari pegunungan, gunung yang indah, san adalah gunung, sui ya untuk laut dan air juga sangat indah sekali. Untuk pegunungan dan lautan yang sangat indah serta festival bermain anak-anak yang juga cukup terkenal di dunia. Ilan yang juga menawarkan banyak sekali permata-permata tersembunyi yang mungkin hanya diketahui oleh penduduk lokal saja. Dan bagaimana jika goes kali ini Amina akan berbagi rahasia mereka. Jadi kita jelajahi objek wisata Ilan secara bersama-sama. Nah, ada beberapa objek wisata ketika kita mengungkit Ilan, mungkin teman-teman juga sudah tahu objek wisata yang patut dikunjungi pada saat ada musim panas, yaitu Tongsan River Water Park. Selain menjadi tempat penyelenggaraan festival bermain anak internasional di Ilan, taman ini juga merupakan taman yang indah dan sangat luas sekali bagi yang suka bersepeda, mengajak anak-anak dan keluarga mereka, atau juga sekedar duduk santai di tepi sungai mengagumi pemandangan yang indah dataran Lanyang. Nah, banyak sekali tempat-tempat yang juga bisa teman-teman kunjungi. Contohnya di Museum Lanyang juga merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi, nggak cuma sekali tapi berulang kali, dengan museum yang menampilkan kehidupan masyarakat sebelumnya dengan modern. Kemudian kita yang juga bisa melihat panorama pegunungan. Di satu sisi adalah pegunungan dan di sisi lainnya adalah samudra. Dan dengan desain bangunan tersebut juga sangat indah. Kemudian masih ada lahan basah Ushikang yang juga cukup dilestarikan dan tempat ini yang sangat kaya dengan tumbuhan air. Kemudian dari pameran-pameran di museum tersebut yang dipadukan dengan arsitektural, dengan lapisan gunung, lapisan dataran dan juga lapisan laut, koridor waktu yang sudah disiapkan sehingga teman-teman pada saat masuk ke Museum Lanyang ini banyak hal yang kita bisa pelajari dengan pameran-pameran tersebut, mulai dari geografi, ekologi alam dan juga humanistik Lanyang. Dan kemudian dari bangunan ubin abu-abu biru dan tirai kaca di bagian luarnya menjadi platform eksistensi yang cukup terkenal dan di Ilan. Dan bentuk bangunan ini juga menjadi titik untuk berfoto ria. Nah, sesekali teman-teman juga bisa melihat orang-orang yang bermain kayak atau perahu kayak di taman air. Bagi penggemar air yang suka berwisata air, tentu sangat dianjurkan untuk ikut serta. Dan perlu sewa kayak tersebut ya. Kemudian juga harus memperhatikan keselamatan pada saat bermain air. Berikutnya kita yang masih berada di Ilan yang juga terkenal dengan sumber mata air panas. Ada beberapa hotel berbintang, mereka yang juga menyajikan kolam air mata air panas agar bisa memberikan kesegaran bagi para pengunjung. Kemudian salah satu sumber mata air panas yang juga cukup direkomendasi yaitu Jiuzhizi, di mana terletak di kawasan rekreasi Hutan Nasional Taiping Shan, dan sumber mata air di sini sangat jernih, mengandung campuran natrium bikarbonat yang sedikit basa
dan airnya tidak berbau sulfur atau belerang, memberikan sensasi halus dan juga bisa menyegarkan. Dan tidak hanya melemaskan otot-otot bahkan juga tulang, tetapi juga bisa mempercantik kulit. Apakah benar? Dan tempat ini yang dikenal dengan sumber mata air panas kecantikan. Pemandian air panas Jiuzhizi yang menawarkan area spa terbuka, pemandian untuk pria dan wanita yang juga terpisah, serta pemandian air panas dan ada yang perorangan bisa disewakan, menjadikan tempat ini sebagai pemandian sumber air panas sempurna bagi keluarga yang mencari waktu pribadi ya. Dan mungkin teman-teman juga bisa mempersiapkan jagung atau telur, kemudian memasaknya di tempat pemandian air panas tersebut, ada tempat khususnya. Sangat menarik bukan? Dan untuk lebih tepatnya lokasinya ada di Kecamatan Tatong, Kabupaten Ilan. Oke, kemudian ada satu teluk Qingrenwan yang juga tidak boleh dilewatkan, yang dikenal dengan Pantai Neipi atau ada yang menyebut sebagai Teluk Kekasih ya, di mana telah lama menjadi objek wisata yang cukup terkenal di Ilan, hanya diketahui oleh penduduk lokal saja. Dan tempat ini dikelilingi oleh pegunungan tinggi di kedua sisinya. Tempat ini yang juga menawarkan lokasi terpencil sehingga sangat jarang diketahui dan juga sangat jarang dikunjungi. Tempat ini juga sangat cocok untuk mengajak orang-orang yang kamu sayangi menikmati pemandangan laut dengan tenang. Nah, di sini juga ada sedikit tips rahasia pada saat berkunjung ke Teluk Kekasih ini, yang merupakan tempat yang tepat sekali untuk menyaksikan matahari terbit. Tempat ini juga sangat direkomendasi untuk dikunjungi pada saat melakukan perjalanan sehari di Ilan. Namun apabila karena cuaca yang tidak bersahabat, mungkin angin kencang atau ombak tinggi, juga tidak disarankan berenang atau bermain air di Teluk Kekasih ini karena pantainya menurun dengan tajam dan terdapat jurang yang dalam beberapa puluh meter lepas pantai, jadi harus lebih berhati-hati ya. Dan tempat ini terletak di Kecamatan Suau di Kabupaten Ilan. Sangat indah sekali. Berikutnya juga ada satu pantai yang sangat menarik sekali. Mungkin Amina bisa menyebutnya sebagai Pantai Kaca karena dipenuhi dengan seperti seolah-olah pecahan-pecahan kaca berwarna-warni, dan di Taiwan yang dikenal dengan Pantai Cai Cai Ao, dan seperti kaca ya, serpihan-serpihan kaca disebabkan karena erosi laut selama bertahun-tahun yang menghaluskan bagian tepi pantai ini, dan tampaknya seperti berkilau bagaikan permata tembus cahaya. Pecahan-pecahan ini menyatu dengan bebatuan pantai sehingga seperti kaca-kaca dengan serpihan yang sangat indah menempati atau memenuhi pantai tersebut. Cai Cai Ao ini dulunya merupakan tempat pembuangan sampah, kemudian telah disulap menjadi objek wisata di Ilan. Sangat luar biasa bukan? Kondisi laut yang stabil menjadikannya tujuan wisata yang tepat untuk keluarga dan juga tempat yang sangat cocok sekali bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman berkano di Ilan. Nah, Cai Cai Ao yang terletak di kaki tebing, maka juga berhati-hati pada saat akan turun ke pantai ya. Dan tempat ini ada di Kecamatan Suau di Kabupaten Ilan. Teman-teman, masih berlanjut dengan objek wisata lain yang sangat indah di Ilan, yaitu Gua Laut Uyenjiao di Tung Ao. Terletak di Teluk Nanfang Ao dan Tung Ao di Ilan, dan Uyenjiao ini merupakan objek wisata Ilan yang kurang dikenal. Tetapi untuk menikmati keindahannya butuh effort atau usaha karena juga tidak gampang ya. Memerlukan akses pendakian, menuruni bebatuan curam melalui darat, kemudian masih harus berkano melalui air. Keduanya cukup sulit. Namun pada saat kita menggapai suatu destinasi yang cukup sulit, itu akan ada rasa kebanggaan tersendiri dan kita akan sangat menikmati proses maupun hasilnya. Meskipun sulit dijangkau, keindahan Uyenjiao ini yang sangat menakjubkan, sungguh sepadan dengan perjalanan yang kita tempuh. Kemudian juga bisa bersantai di gua-gua laut alami untuk menyegarkan diri. Dan jika beruntung, mungkin juga bisa melihat ya air mata hijau
Keindahan yang bisa bersaing dengan air mata biru yang ada di Matsu, dan sungguh merupakan pengalaman yang sangat berharga sekali. Nah, jika bepergian melalui darat disarankan untuk mengenakan kemeja lengan panjang yang ringan, celana panjang agar tidak terlalu panas, kemudian juga harus ringan karena teman-teman juga harus turun ke tebing-tebing yang cukup curam. Jadi juga jangan membawa barang-barang yang terlalu berat sehingga bisa membebani kita. Dan kemudian tempat ini juga ada di Kecamatan Suau di Kabupaten Ilana. Nah, dari beberapa objek wisata yang tidak dikenal oleh warga di luar Ilan, tetapi sangat indah sekali ya. Kemudian juga ada beberapa objek wisata yang memerlukan effort atau perjuangan yang ekstra untuk mendapatkan atau sampai di tempat tujuan menikmati panorama tersebut. Dan bagaimana jika kita menuju ke taman kreatif, taman budaya yang mungkin lebih mudah dijangkau, kemudian juga akses maupun fasilitas sarana yang sudah dirancang didesain sedemikian rupa oleh pemerintah daerah setempat sehingga warga atau pengunjung mereka tinggal datang ke tempat tersebut dan menikmati. Salah satunya adalah Taman Budaya dan Kreatif Chongsin yang ada di Kabupaten Ilan, yang merupakan taman budaya kreatif pertama di Ujie Ilan. Tempat ini sebenarnya adalah bekas bangunan pabrik. Tempat ini yang memamerkan karya kreatif berbagai seniman. Kemudian ada area produsen number 9. Taman ini yang dilengkapi dengan beberapa wahana permainan anak-anak mulai dari perosotan, kolam bola, kemudian area bermain balok, dapur rumah mainan, dan lokasi ini sangat sempurna sekali bagi anak-anak. Anak-anak yang masih suka main rumah-rumahan, pondok-pondokan, tempat ini sangat cocok sekali. Kemudian juga di Taman Budaya Kreatif Chongsin juga terdapat restoran yang menawarkan aneka ragam menu hidangan spesial, termasuk dari makanan barat hingga berbagai gorengan. Juga ada pengalaman berbelanja budaya kreatif yang bisa dikunjungi, ada di pabrik Singkong 1 dan nomor 2 yang menawarkan beragam karya-karya buatan tangan yang indah, bahkan juga ada beberapa kelas pengalaman atau interaktif kegiatan DIY yang ramah lingkungan. Sehingga juga diminta kepada keluarga yang membawa anak-anak mereka jangan melewatkan kesempatan ini. Dan lokasi ini ada di Kecamatan Ujie, Kabupaten Ilan, dibuka setiap hari dari Minggu hingga Senin, kemudian tutup setiap hari Rabu. Tempat ini juga dibuka dari pagi hingga jam 6 sore. Ya, teman-teman, beragam kegiatan yang bisa kita ikuti pada saat jalan-jalan di Ilan. Ilan juga merupakan salah satu destinasi yang sangat menyenangkan. Ada beberapa objek-objek wisata yang cukup terkenal seperti pasar malam, kemudian juga pemandian air panas, kemudian juga kuliner, makan bebek dan lain sebagainya. Juga banyak sekali yang datang ke Ilan atau juga sekaligus ke pelabuhannya. Kemudian juga bisa menikmati makanan-makanan laut di sana. Ya, beberapa objek wisata yang Amina perkenalkan di hari ini bisa dikategorikan sebagai objek wisata yang tersembunyi, atau ada yang menyebut sebagai permata Ilan yang tersembunyi. Tetapi setelah terungkap atau teman-teman yang sudah berhasil menginjakkan kaki ke lokasi ini akan merasa sangat kagum karena pemandangannya yang sangat menakjubkan sekali. Dan hari ini Amina yang sudah membongkar beberapa objek wisata tersembunyi dikatakan sebagai objek wisata permata yang ada di Ilana. Yang pertama, mata air panas Jiuzhizi yang ada di kawasan rekreasi Hutan Nasional Taiping atau juga dijuluki sebagai mata air panas kecantikan. Yang kedua adalah Teluk Kekasih, kemudian Pantai Kaca. Lalu juga ada Gua Laut Uyenjiao di Tongau dan juga Taman Budaya Kreatif Chongqing. Semoga saja informasi jalan-jalan goes bersama saya Amina Chandra kita keliling di Ilan yang juga bisa memberikan teman-teman kesegaran. Dan kita berharap semoga saja teman-teman yang juga bisa meluangkan waktu untuk bersama dengan keluarga menghabiskan akhir pekan dengan waktu-waktu yang lebih positif bersama anak-anak dan keluarga. Demikian untuk perjumpaan kita dalam acara Goes di hari ini. Amina pamit dulu, semoga terhibur dan sampai jumpa.